Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi buat kakak-kakak yang ada di sini. Semua sehat pagi hari ini? Sehat kakak. Kakak Kail sehat? Sehat kakak. Luar biasa. Yesusku hebat. Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Sehat kakak, luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Kakak. Puji Tuhan ya kalau kita semua sehat pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu secara online. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik semua sudah mandi? Sudah kakak. Sudah pakai baju rapi? Sudah rapi kakak. Alkitabnya sudah siap? Siap kakak. Ingat selama ibadah kita tidak boleh Bermain, lari-lari, apalagi makan karena kita mau memuji Tuhan. Untuk itu mari kita semua berdiri dan kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya dan matahari bersinar terang. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat pertolongan yang Engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Di mana nyata Tuhan Engkau sudah memberkati kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah bangun Tuhan untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus dalam kerjaan surga, berkati sekolah minggu kami ini Tuhan dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sering sekali kita melakukan kesalahan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Sering sekali kita menyakiti hati orang tua, hati saudara-saudara kita, teman-teman, dan semua orang yang di sekeliling kita. Namun yang pasti Tuhan Yesus sangat sedih ketika kita melakukan kesalahan. Mari adik-adik semua kita merendahkan hati dan pikiran kita, dan kita mengakui kesalahan kita dengan lagu Banyak Perbuatan Sesatkan Hatiku.
Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari dengan penuh semangat kita angkat pujian. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Adik-adik semua, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu adik-adik semua mari kita siapkan hati dan juga kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Robert. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku. Kita menyanyi dengan gerakan, ikuti kakak menyanyi.
Dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Anak-anak yang menyaksikan akan ibadah sekolah Minggu secara online. Marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar akan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada, Engkau beri kekuatan, kesehatan, bahkan kami boleh ada dengan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Kami akan membaca, kami akan dengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami agar firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, dengan satu perikop di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Haruslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau berapa orang juga di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depan di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Sekali lagi Kak Robert mau sapa, shalom untuk anak-anak. Nah, pagi hari ini Kak Robert akan bercerita tentang bagaimana seorang pemimpin yang memimpin akan bangsanya. Dan pembacaan firman Tuhan ini Kak Robert beri judul Diselamatkan Karena Iman. Nah, anak-anak yang Tuhan dikasihi, tentunya kita pernah bertengkar. Tentunya kita selalu menginginkan sesuatu. Tentunya kita mau apa yang kita inginkan harus secepatnya terjawab. Nah, kadang sebagai anak-anak Tuhan, kita minta sesuatu kepada orang tua. Kita minta dibelikan ini, kita minta dibelikan itu. Tapi karena orang tua masih sibuk, orang tua suruh sabar, akhirnya kita marah ke orang tua. Mama ini, bapak ini, kapan yang saya minta dipenuhi? Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar daripada Musa ini. Musa adalah seorang nabi yang begitu setia.
Dia setia menghadapi umat Tuhan. Di saat mereka sangat kehausan, mereka bertengkar sampai mereka mau lempari Musa dengan batu. Tetapi dengan kesetiaan Musa kepada Tuhan, dengan kesabaran Musa, dia tetap sabar menghadapi akan umat-umatnya. Dia hanya katakan, kenapa kamu bertengkar? Tidak ada gunanya kita bertengkar. Dan kenapa kamu mencobai Tuhan? Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan yang telah memimpin kita sampai kita ada saat ini. Hanya karena kehausan kamu bertengkar dan mau menyalahkan Tuhan, dan kamu mau melempari saya dengan batu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat juga bagaimana iman Musa kepada Tuhan. Kita belajar iman Musa kepada Tuhan begitu kuat. Jadi kita mau belajar bagaimana juga kita mau mengasihi akan orang tua kita. Karena iman kita kepada Tuhan, kita mengasihi orang tua kita, saudara kita, kakak-kakak pengasuh kita, teman-teman kita. Itulah iman yang kuat. Tanpa iman, tentunya yang ada dalam hati kita, maunya kita berkelahi, bertengkar, tidak menurut orang tua dan sebagainya. Jadi pagi hari ini, Kak Robert mau supaya anak-anak mau belajar, supaya kita mau mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menjadi anak-anak yang begitu mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi setiap orang, agar kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal yang Kak Robert mau sampaikan di minggu pagi hari ini, jangan pernah kita bertengkar dengan siapapun, apalagi dengan orang tua kita. Karena ingat, orang tua yang begitu setia, begitu sabar, menjaga kita, melindungi kita, bahkan orang tua yang selalu menemani kita dimanapun kita berada di dunia ini. Karena orang tua adalah wakil dari Allah. Jadi anak-anak, mulai hari ini, mari kita sama-sama supaya kita mau belajar, iman kita tetap kuat, kita mau berakar dalam Tuhan, kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita mau berbuah dalam Tuhan, agar hidup kita boleh memancarkan akan kemuliaan akan nama Tuhan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, paling terakhir kami mau sampaikan, sekali lagi, apapun yang kita alami hari ini, apapun cobaan yang kita hadapi saat ini, mari kita bertekun dalam doa. Kita minta Tuhan supaya Tuhan tetap pulihkan kehidupan kita, memulihkan akan kota ini dari virus corona saat ini. Doa kita semua anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu yang terindah. Dan tentunya anak-anak sudah rindu untuk kita bersama-sama di gereja. Kita beribadah bersama dengan teman-teman. Kita rindu untuk kakak-kakak pengasuh. Rindu untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi anak-anak, meskipun kita ibadah di rumah, tidak mengurangi akan sukacita kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya dengan ibadah kita di rumah, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan orang tua, semakin dekat dengan adik kakak kita, tante kita, om-om kita, agar kehidupan keluarga kita akan menjadi garam dan terang di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Dan anak-anak, ingat, belajar daripada Musa, belajar setia, belajar sabar, agar kita boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena Tuhan sangat mencintai kita sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di minggu pagi hari ini. Amin. Berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah buat Tuhan.
bertumbuh berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Nah, itu lagunya adik-adik. Sekarang Kak Robert akan bawakan dengan gerakannya. Nah, pasti anak-anak senang kalau lagu ada gerakan. Nah, Kak Robert akan menyanyikan lagu dengan gerakannya. Oke, silakan Kak, musiknya. Mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 buah Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Sekali lagi. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 buah Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Nah, itulah lagu baru yang Kak Robert boleh ajarkan di minggu pagi hari ini. Kiranya boleh kita pelajari di rumah dan kita boleh ucap syukur ada lagu baru di minggu pagi hari ini. Terima kasih. Adik-adik semua, sekarang kita mau memberikan tanda ucapan syukur kita. Untuk itu mari kita semua siapkan persembahan kita. Kita mau kasih buat Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, beri syukur, beri syukur. Baik anak-anak yang Tuhan kasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Dan saat ini, Kak Robert mengajak kita untuk berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita duduk dengan manis, duduk dan tenang, kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh membaca firman Tuhan, kami sudah boleh mendengar cerita firman Tuhan. Biar Tuhan ajarkan kami untuk tetap sabar, setia, bahkan Tuhan Yesus ajarkan kami terus untuk kami mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah, yang mungkin berakhir ulang tahun, yang mungkin ada yang sakit. Tuhan mau datang menjamah dan melindungi, memberi kesembuhan. Dan Tuhan Yesus terus menjaga mereka, agar kehidupan mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak pengasuh yang sedang setia melayani akan anak-anak. Tuhan, Engkau pakai terus kakak-kakak pengasuh dengan luar biasa, agar dalam kesibukan mereka tetap melayani akan anak-anak ini dengan penuh sukacita, agar anak-anak yang mereka layani akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah kota ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi saat ini, tapi biarlah ya Bapa di sorga, dengan iman kami kepadamu, dengan doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau akan memulihkan akan kota ini, dan kami ada dalam suasana sukacita. Kami tetap ada dalam kesehatan, keselamatan, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Ya Bapa yang di sorga, kami rindu sekali Tuhan untuk kebersamaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh, untuk kami ada di rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan sendiri. Tapi ya Tuhan di sorga, kami percaya dengan sungguh bahwa waktu yang terindah Engkau akan berikan bagi kami semua. Dengan iman kami kepadamu, kuasa Tuhan, mujizat-Mu Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini, agar boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami ya Bapa di sorga, dengan setia mendampingi kami, anak-anak sekolah minggu, biar kiranya semakin hari anak-anak sekolah minggu semakin mengasihi orang tua mereka, terlebih mengasihi saudara mereka, dan mengasihi akan Engkau sebagai juru selamat dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan syukur sembahyang kami. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di minggu pertama di bulan Juni ini. Ini semua karena kasih dan sayang Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang semua kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik, dan jangan lupa jaga kebersihan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tekun berdoa, rajin baca Alkitab, dan tetap di rumah saja. Kami mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.